杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, Yangke ingat melihat beberapa jenderal mayat lain mengenakan pakaian berbeda di lubang mayat. Benar, Kang Fairo tidak menyangkalnya. Nah, sekte roh mayat saya pada akhirnya akan menyatukan bintang gelap. Anda masih muda, tetapi kultivasi Anda mengesankan. Bagaimana kalau bergabung dengan sekte roh mayat? Pelindung ini akan melapor kepada master sekte dan menawarkan Anda posisi sebagai diakan. Tidak tertarik. Yang kecemberut. Jangan menolak bersulang, nak. Pelindung ini juga tertarik dengan bakat Anda. Apa Anda pikir saya tidak bisa melakukan apapun pada Anda? Apakah Anda bisa? Yangke tersenyum lembut. Begitu ia selesai berbicara, wajah Kang Fairo berubah drastis. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Yangke yang berada 100 kaki jauhnya, entah bagaimana berhasil melesat tepat di depannya dalam sekejap. Dengan jentikan tangannya, sebuah celah ruang angkasa berbentuk di hadapannya, menebasnya sebagai pedang raksasa. Kekuatan ruang. Wajah Kang Fairo yang sudah pucat semakin memudar. Ia akhirnya ingat bahwa lolosnya Yangke dari lubang mayat hari itu berkat ketergantungannya pada kekuatan ruang. Melihatnya melakukan hal ini sekarang, jelas betapa hebatnya penguasaannya atas kekuatan ruang. Jadi perasaan menyeramkan menyerapinya. Dan Kang Fairo segera mundur, nyaris tertelan oleh celah ruang. Sehingga secercah kekesalan tampak melintas di wajah Yangke, tetapi segera berubah menjadi senyum licik. Kang Fairo secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu pasti apa itu. Saat ia kebingungan, ia merasakan kekuatan dasar dari belakang, seolah-olah sebuah gunung telah runtuh menimpa punggungnya. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya retak di dalam dirinya. Di bawah hantaman yang menghancurkan, Kang Fairo membuka mulutnya dan menyemburkan darah hijau yamrut. Auranya memudar dan ia jatuh ke arah Yangke karena inersia. Meskipun sia-sia, ia berusaha keras untuk berbalik, mencoba melihat siapa yang berhasil menyelinap ke arahnya dan melancarkan pukulan dahsyat itu. Melihat ini, Kang Fairo tertegun karena penyerangnya adalah raksasa batu bodoh yang memegang tongkat hitam. Raksasa batu ini tidak memiliki kekuatan hidup. Tidak heran dia tidak dapat mendeteksinya. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa bersembunyi sekarang. Yangke menyeringai. Tangannya terangkat dan retakan ruang dengan cepat terbentuk, berkumpul menjadi jaring yang menutupi Kang Fairo dan memblokir semua rute pelariannya. Wajah Kang Fairo berubah drastis, merasakan kekuatan aneh yang datang dari retakan ruang. Ia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya dia tampak menjadi ketiadaan dan dengan cepat menukik ke tanah, seolah-olah dia tampak bisa menyatu dengan bumi. Namun retakan ruang yang berkumpul menjadi jaring terbang di atas kepalanya, tetapi tidak banyak berpengaruh. Hentikan dia! Wajah Yangke muram. Jelas dia tahu bahwa Kang Fairo tidak boleh dibiarkan melarikan diri ke bawah tanah. Jika tidak, ia tidak akan bisa menemukannya. Setelah boneka batu menerima perintah itu dan dengan goyangan tubuhnya, ia menghilang dari tempat asalnya dan melarikan diri jauh ke dalam tanah. Segera setelah itu, ada gelombang pertempuran yang mencengangkan dari bawah tanah, sehingga tanahnya bergelombang dan bergelombang, menyebar seperti ombak di kejauhan. Sesaat kemudian diiringi raungan marah, Kang Fairo melesat keluar dari tanah dan seluruh wajahnya berubah. Namun boneka batu itu mengejarnya tanpa henti. Pilar pengguncang langit seringan bulu di tangannya mengayunkan bayangan tongkat dan Kang Fairo tak berani tinggal diam. Berpura-pura melarikan diri ke bawah tanah di depan boneka batu, tapi Kang Fairo terlalu bodoh. Karena melarikan diri ke bawah tanah adalah salah satu kekuatan magis bawaan boneka batu. Bahkan Yangke telah tiba di ketinggian di atas kepala Kang Fairo tanpa tahu kapan. Dengan jentikan 5 jarinya, lebih dari selusin benang darah emas menyebar,
seperti ular roh emas melilit Kang Fairo. Dalam sekejap ia diikat erat. Meskipun Kang Fairo masih ingin melawan, tetapi pilar pengguncang langit milik boneka batu itu telah tersapu. Dengan satu tongkat, tubuh bagian bawah Kang Fairo tersapu menjadi debu. Dan kekuatan dahsyat itu mendorong tubuhnya dan menghantamnya, membuatnya berputar di udara. Namun, nasib malang itu tak berakhir di situ. Retakan ruang terbentuk di sampingnya bagaikan mulut binatang buas yang menganga, menelan sebagian besar tubuhnya. Ketika Kang Fairo jatuh ke tanah, hanya tubuhnya yang hancur. Jika orang biasa terkena pukulan sekeras itu, ia pasti sudah mati. Namun klan roh mayat terlahir dari kematian, dan vitalitas mereka sangat kuat. Luka seperti itu sama sekali tak akan membunuhnya. Segera gelombang energi dahsyat datang dari perutnya yang menjalar ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Daging dan darah di luka itu mulai menggeliat dan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Yangke melangkah maju, memasukkan tangannya ke perutnya dan meraih manik mayatnya. Sehingga daging yang menggeliat itu akhirnya berhenti bergerak dan Kang Fairo yang tak bergerak menatap Yangke dengan ketakutan. Matanya penuh kebencian, tetapi ia akhirnya menyerah dan mendesah. Katakan pada saya, sehingga Anda bisa melepaskan saya. Anda sedang bernegosiasi dengan saya. Yangke tersenyum sinis. Iya. Anda pikir Anda punya kualifikasi? Yangke terus mencibir. Anda tidak membunuh saya, jelas Anda punya sesuatu untuk diminta dari saya. Kalau tidak, kenapa Anda membiarkan saya tetap hidup? Kang Fairo mendengus. Anda memang pintar. Yangke mengangguk. Tapi Anda masih belum memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Saya bisa menghancurkan orang seperti Anda sampai mati hanya dengan satu tangan. Wajah Kang Fairo tampak ragu dan ia akhirnya tak mampu membantah. Karena Kang Fairo juga melihatnya. Bahkan tanpa bantuan raksasa batu aneh itu, ia bukanlah tandingan Yangke. Pemuda itu bahkan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi bagaimana mungkin seorang master alam kembali ke kekosongan sekuat itu ada di dunia ini? Kang Fairo mengira ia telah mencapai batasnya, tetapi hari ini ia menyadari bahwa ia salah. Ceritakan tentang esensi matahari itu. Suara Yangke terdengar. Mengapa Anda bilang Anda bersyukur atas pencapaian Anda hari ini? Saya tidak ingat pernah melakukan apapun untuk Anda. Kang Fairo meliriknya tetapi tidak langsung menjawab. Baru ketika ia merasakan aura destruktif dari manik mayat, ekspresinya berubah. Ia segera berkata, Anda melakukannya tanpa sengaja, mungkin Anda bahkan tidak menyadarinya. Oh, Yangke mengangkat alis. Apakah Anda pikir esensi matahari itu ditempatkan secara acak di sana? Anda salah. Keberadaan esensi matahari di sana semata-mata untuk menggunakan api matahari di dalamnya untuk menekan mata-mata air kuning. Mata-mata air kuning? Wajah Yangke sedikit berubah. Kang Fairo menyeringai muram. Memang, ini terhubung ke matahari kuning dunia bawah. Di sana aura kematian mayat yin yang pekat memancar. Aura ini tidak berguna bagi makhluk hidup manapun, hanya berbahaya. Namun bagi kami, klan roh mayat, ini adalah tonik yang hebat. Dengan aura ini kami dapat berkembang hingga batas alam kembali ke kosongan. Ya, mungkin belum mencapai batasnya. Kang Fairo yakin ia telah mencapai puncak alam kembali ke kosongan. Tetapi setelah bertarung dengan Yangke, ia menyadari betapa jauhnya ia gagal. Apakah ada yang seperti ini di bawah lembah pemakan pahlawan? Yangke sedikit mengernyit. Kang Fairo tertawa terbahak-bahak. Lalu bagaimana menurut Anda gua mayat terbentuk? Nenek moyang kita dari sekte yang kuno telah menemukan mata-mata air kuning sejak lama. Itulah sebabnya mereka menekannya dengan esensi matahari sejati. Dan alasan kita menjadi klan roh mayat yang terhormat adalah karena ki mayat di dalam gua mayat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang mata-mata air kuning sebelumnya. Tetapi setelah Anda mengambil esensi matahari sejati, segalanya berbeda. Jadi, katakan pada saya, bukankah pelindung ini seharusnya berterima kasih pada Anda? Ekspresi Yangke menjadi gelap. Jadi sayalah yang bertanggung jawab atas transformasi bintang kegelapan. Kang Fairo tertawa terbahak-bahak.
Ya, Anda memang bertanggung jawab. Katakan pada saya, jika orang-orang di bintang kegelapan tahu ini, bukankah mereka akan membenci Anda sampai ke akar-akarnya? Saya tidak pernah diancam. Jika Anda menggunakan ini sebagai ancaman agar saya mengampuni Anda, saya rasa Anda salah. Cibir Yangke. Ekspresi Kang Fairo berubah beberapa kali, tetapi akhirnya ia berhenti mengatakan apapun untuk memprovokasi Yangke. Sekarang bola mayatnya ada di tangan Yangke. Hidup dan matinya ada di tangannya. Tentu saja dia tidak sebodoh itu. Siapa pemimpin Anda? Apakah salah satu dari jenderal mayat yang saya lihat hari itu? Yangke bertanya lagi. Kang Fairo menggelengkan kepalanya. Bukan. Lalu siapa? Saya tidak tahu. Omong kosong. Yangke mendengus. Ia meningkatkan kekuatan di tangannya dan manik mayat Kang Fairo langsung berderak. Seolah-olah akan hancur kapan saja, sehingga Kang Fairo gemetar. Dia menggeram dengan gigi terkatuk. Saya benar-benar tidak tahu. Pemimpin kami bukan salah satu dari klan roh mayat kami. Dia tiba-tiba datang ke gua mayat suatu hari dan mengajari kami beberapa teknik kultivasi mayat dan cara mengubah orang-orang. Tanpanya, kami tidak akan bisa meninggalkan gua mayat dan mungkin masih akan berkultivasi dengan menjelajah di dalamnya. Lagi pula, jalan yang kami tempuh ini belum pernah dilalui. Saat Kang Fairo berbicara, Yangke mengamati ekspresinya dan tidak menemukan kekurangan. Ini hanya bisa mengarah pada dua penjelasan. Pertama, Kang Fairo berbohong dan benar-benar tidak tahu identitas atau asal-usul pemimpinnya. Kedua, kemampuan akting Kang Fairo telah mencapai tingkat kesempurnaan sehingga ia tidak dapat mendeteksi kekurangan apapun. Tapi Yangke merasa kemungkinan pertama lebih besar. Jadi, seberapa kuat dia? Tanya Yangke lagi. Kang Fairo ragu sejenak, lalu menggetakkan gigi dan berkata, jika saya bilang saya tidak tahu tingkat kultivasinya, apakah Anda akan percaya? Bagaimana menurut Anda? Yangke melototinya dengan dingin. Kang Fairo mendesah. Tapi saya benar-benar tidak tahu seberapa hebatnya dia. Dia bahkan belum pernah bergerak. Lalu, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin klan roh mayat? Jangan bilang hanya karena dia mengajari Anda beberapa teknik kultivasi dan cara mengubah rakyat Anda. Anda bersedia menjadi budaknya. Bagaimana mungkin? Kang Fairo merujutkan bibirnya. Sedikit kekesalan terpancar di wajahnya. Alasan kami, saudara-saudara dan saya tunduk padanya karena dia memiliki. Kang Fairo belum menyelesaikan kata-katanya ketika ekspresinya berubah drastis. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah menimpanya. Matanya tiba-tiba melebar ngeri dan ekspresinya merana. Melihat aura kekuatan yang aneh terpancar darinya, wajah Yangke berubah. Dia segera menarik tangannya dan mundur. Saat berikutnya Kang Fairo melolong, melengking. Kemudian aura penghancur meletus dari manik mayatnya, berubah menjadi bola api hijau zamrud yang membakarnya dari dalam keluar. Api hijau menyembur dari mulut, hidung, mata, dan telinga Kang Fairo. Bahkan dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, anggota roh mayat tingkat atas yang kuat ini yang pernah bertarung dengan Yesion sepenuhnya dilahap oleh api zamrud. Hanya misalkan setumpuk materi hitam di tempatnya. Dan Yangke yang menyaksikan adegan ini dari awal hingga akhir, hawa dingin menjalar di hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Kang Fairo, tetapi dia menduga itu ada hubungannya dengan pemimpin misterius dari sekte roh mayat. Mungkin pemimpin itu telah menempatkan beberapa batasan yang kuat pada Kang Fairo. Jika Kang Fairo mencoba mengungkapkan beberapa informasi penting, batasan itu akan segera meletus dan memusnahkannya. Meskipun itu hanya tebakan, tapi Yangke merasa yakin itu akurat. Pada saat ini, Yangke mengingat kata-kata terakhirnya. Meskipun dia tidak mengatakannya secara lengkap, dari beberapa fragmen itu dia bisa menyimpulkan sesuatu. Mungkin pemimpin misterius itu memiliki beberapa harta rahasia yang mampu mengendalikan anggota klan mayat. Ini adalah hipotesis yang paling mungkin. Karena Kang Fairo sudah mati dan tidak mungkin dia bisa dibangkitkan. Yangke tidak bisa menahan perasaan sedikit takut pada pemimpin misterius itu. Karena mampu memaksakan batasan seperti itu pada bawahannya sendiri. Pemimpin ini jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Mengenai klaim Kang Fairo bahwa ia memiliki pengaruh pada keadaan bintang kegelapan,
Yang Ke tidak menyangkalnya. Mungkin itu karena ia telah mengambil esensi matahari yang menekan mata air kuning dunia bawah, yang menyebabkan lonjakan kekuatan klan roh mayat. Tetapi alasan terpenting adalah ajaran pemimpin misterius itu tentang kultivasi mayat dan metode transformasi roh mayat. Tanpa metode ini, klan roh mayat tidak akan pernah bisa berkembang. Jadi Yang Ke hanya memikirkannya sejenak sebelum memikirkannya lebih lanjut. Melihat ke atas, kapal perang kelas Raja Kekosongan yang gelap gulita dengan sengaja menghancurkan pasukan anggota klan roh mayat. Setiap tembakan dari meriam kristal dapat merenggut nyawa puluhan roh mayat atau musuh yang telah membelot ke sekte roh mayat. Selama pertarungannya dengan Kang Fairo, area di luar pasir Liuyan sudah penuh dan mayat dan potongan tubuh. Dengan raungan panjang, Yang Ke terbang tinggi ke angkasa. Tubuhnya bergoyang dan kekuatan ruang menyelimutinya. Lalu ia kembali ke kapal perang. "Kembali ke sekte," teriaknya. Setelah kapal perang dibersihkan, lebih dari separuh pasukan sekte roh mayat yang mengepung sekte Lingso terbunuh. Bahkan jenderal mayat berpakaian putih Kang Fairo yang ditempatkan di sini pun dibunuh oleh Yang Ke. Sisanya melarikan diri ke segala arah dan hasilnya akan kecil jika ia terus membunuh mereka. Lagi pula, kembali ke sekte terlebih dahulu sangatlah penting. Bagaimanapun orang-orang di Penotong Suan perlu menetap. Lagi pula, mereka telah berada di Mutiara Suanji selama beberapa tahun. Akan lebih baik bagi mereka untuk menghubungi dunia ini lebih awal dan membiasakan diri dengan hukum langit dan bumi di sini lebih awal. Selain itu, Yang Ke juga ingin mengetahui situasi terkini sekte Lingso. Dikabarkan bahwa sekte Lingso telah menderita banyak kerugian dalam 2 tahun terakhir. Dan Tetua Agung Ye Xiyun terluka parah. Dan tidak diketahui apakah dia telah pulih sekarang. 3 cincin api dari tanah pasir Liuyan sangat kuat. Bahkan jika kapal perang kelas Raja Kekosongan biasa ingin masuk, itu akan terbakar menjadi abu. Namun kapal perang sekte Lingso dibuat oleh Yang Yan sendiri dan tentu saja itu dicap dengan aura Yang Yan. Sehingga 3 cincin api tidak menolak kapal perang dan dengan mudah menembus penghalang api. Baru setelah sosok besar kapal perang itu menghilang, anggota sekte roh mayat yang dikejar dan melarikan diri menghela nafas lega. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Di bawah kekuatan kapal perang yang kuat, mereka bahkan tidak bisa membangkitkan pikiran untuk melawan dan hanya bisa dibantai secara sepihak. Sekarang kapal perang telah pergi. Mereka tentu saja merasa lega. Tanpa perintah untuk pergi, dan seorang pun berani pergi tanpa izin. Jadi setelah beberapa saat, anggota sekte roh mayat berkumpul dari segala arah dan bersiap menunggu instruksi Kang Fairo. Jelas mereka tidak tahu bahwa Kang Fairo telah jatuh. 1 jam kemudian Kang Fairo masih belum muncul. Mereka pergi ke istana untuk menyelidiki dengan curiga. Dan kemudian mereka menemukan bahwa jenderal mayat berpakaian putih itu sebenarnya sudah mati. Jadi banyak orang terkejut. 4 penjaga sekte roh kehilangan 1 orang dan kapal perang kelas Raja Kekosongan milik sekte Lingso kembali. Semua ini sepertinya menunjukkan sesuatu. Pada saat ini, gerbang sekte Lingso terletak di lapisan keempat pasir Liuyan. Namun setelah Yang Yan mengambil kembali cincin api 3 api pertama hari itu, tidak ada area 6 lapis di pasir Liuyan, hanya tersisa 4 lapis. Jadi secara tegas sekte Lingso berada di lapisan kedua. Lapisan luar dibungkus oleh cincin api 3 api. Dan lapisan dalam juga dibungkus oleh cincin api 3 api. Lebih jauh di dalam terdapat loteng tempat Yang Yan sedang tidur. Melewati penghalang api, Yang Ke melirik pemandangan familiar di sekitarnya. Dan suasana hatinya tak terelakkan sedikit gembira. Meskipun benua Tongsuan adalah kampung halamannya, ia telah tinggal di Bintang Gelap untuk waktu yang lama sejak ia tiba di wilayah Bintang. Dan sekte Lingso juga terletak di sini. Jadi ia masih memiliki rasa keakraban yang kuat dengan tempat ini. Bagaimanapun inilah sekte yang ia dirikan. Dan juga tempat sekte gurunya Pavilion Lingso. Sekarang telah berkembang pesat. Jadi tidak ada yang dapat menggantikan perasaan menciptakan dan mendukungnya dengan tangan sendiri. Hanya dalam 1 jam sekte Lingso yang terletak di pegunungan tampak di depan mata semua orang. Jalan pegunungan yang dilapisi batu giok putih terlihat jelas.
Di puncak jalan pegunungan terdapat sebuah plakat besar bertuliskan 3 huruf besar Sekte Lingso. Sungguh tempat yang penuh dengan bakat dan keindahan. Ling Taisu berdiri di dalam kapal perang, memandang ke bawah melalui kaca kristal, dan sangat puas dengan lingkungan markas Sekte Lingso saat ini. Ini hanyalah puncak gunung es. Yang berdiri di samping sambil tersenyum dan menjelaskan kepada gurunya. Apa yang kita lihat sekarang hanyalah sebagian dari Sekte Lingso. Seluruh Sekte Lingso terdiri dari 81 puncak, 9 puncak utama dan 72 puncak tambahan. Jadi pemandangan setiap puncak berbeda. Tetapi karena sebelumnya jumlahnya penduduknya terlalu sedikit, kami hanya memilih untuk menetap di sini. Saya bahkan belum menjelajahi puncak-puncak itu sepenuhnya. Ketika kalian menetap di sini nanti, kalian dapat menemukan gunung yang kalian sukai untuk ditinggali. Oke. Chu Lingsu juga sangat senang. Sebelumnya mereka sedikit khawatir Yang membawa hampir 10.000 orang dari 3 ras manusia, iblis dan monster. Dikhawatirkan tidak akan ada tempat untuk menampung mereka. Lagi pula jumlah orang dari 3 ras itu begitu banyak. Jika mereka ingin menampung mereka semua, mereka pasti membutuhkan tempat yang luas. Namun sekarang melihat sekeliling, semuanya tampak hijau dengan puncak-puncak menjulang yang menjulang di awan. Dan pavilion-pavilion yang menjulang tinggi. Ada cukup banyak puncak yang dapat dengan aman menampung orang-orang kuat dari 3 ras. Dan bahkan sebagian besar dari mereka masih tersisa. Apakah kita akan tinggal di sini di masa depan? Lelong menunduk dengan wajah merah. Seberapa jauh lebih baik tempat ini daripada hutan laut binatang di benua Tongsuan. Tidak hanya energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya, tetapi pemandangannya juga kelas 1. Jika ras monster dapat berlatih dan tinggal di sini, maka prestasi mereka di masa depan pasti tidak akan terlalu rendah. Karena markas besar adalah fondasi. Sebagai yang mulia agung dari ras monster, Lelong sangat memahami pentingnya fondasi bagi sebuah ras. Yangke, klan iblis saya berutang budi pada Anda. Jika Anda punya sesuatu untuk ditanyakan di masa depan, katakan saja pada saya. Dan klan iblis saya tidak akan pernah menolak. Meskipun Chang Yuan sangat bangga, ia mengatakan ini dari lubuk hatinya. Ini adalah cara terselubung untuk mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan Sekte Lingso. Yangke mengangguk. Klan iblis dibawa keluar oleh Yangke ketika ia meninggalkan benua Tongsuan. Sebenarnya Lelong, Chang Yuan, dan orang-orangnya memang berutang budi pada Yangke. Tetapi Li Rong dan Han Fei dari klan iblis kuno tidak akan berpikir demikian. Bagaimanapun Yangke adalah tuan mereka. Dan mereka telah lama bersumpah untuk mengikuti Yangke seumur hidup mereka. Jadi mereka hanya akan merasa terhormat untuk ini. Dan membiarkan para master dari 3 ras manusia, iblis dan iblis tenggelam dalam keterkejutan dan kegembiraan. Kemudian Yangke memerintahkan kapal perang untuk mendarat di alun-alun besar di bawah. Pada saat yang sama, indera ilahnya menyapu untuk melihat seperti apa Sekte Lingso sekarang. Namun sesaat kemudian alisnya sedikit mengernyit. Ia mendapati sekitar 1.000 orang berkumpul di Sekte Lingso saat ini. Namun tak ada aura familiar di mata mereka. Ye Xiyun, Wu Yi, Chang Qi, Hoan, Huang Juan, dan yang lainnya tampak tak ada di sana. Bahkan aura para petinggi yang menyerah dari Gunung Xingdi pun tampak menghilang. Kapal perang, target yang begitu jelas, jatuh dari langit. Tetapi tak seorang pun dari Sekte Lingso keluar untuk menyambutnya. Sebaliknya, pikiran-pikiran suci yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari loteng dekat alun-alun. Terus-menerus mengamati. Penemuan ini membuat wajah Yangke muram dan wajahnya berubah ganas. Seolah-olah menyadari sesuatu. Ling Taisu mendekat dan berbisik. Yangke, ada apa? Yangke mencibir pelan. Ada yang tidak beres. Tuan, Anda tinggallah di kapal perang sebentar dan saya akan pergi dan melihatnya. Oke, jawab Ling Taisu. Yangke melambaikan tangannya meminta seseorang untuk membuka palka kapal perang dan membawa Yang Xiuzhu, Chu Hanyi, dan Lin Zhuro keluar dari kapal perang. Yang Xiuzhu dan yang lainnya jelas telah menemukan masalahnya. Mereka saling memandang dan sedikit bingung. Namun tak lama kemudian Yang Xiuzhu menghabiskan seluruh energi sucinya dan berteriak. Master Sekte telah kembali.
Raungan panjang menyebar di 81 puncak Sekte Lingso dan berlangsung lama. Tapi masih belum ada yang datang untuk menyambut mereka. Sebaliknya, pikiran-pikiran suci yang telah menyelidiki kapal-kapal perang itu tampak saling terkait dan diam-diam mengkomunikasikan sesuatu. Jadi suasana di seluruh Sekte Lingso tiba-tiba menjadi sangat aneh. Setelah beberapa saat pikiran-pikiran suci itu bubar, mungkin mencapai suatu konsensus. Baru pada saat inilah beberapa sosok terbang keluar dari loteng ke segala arah. Yang berdiri di alun-alun seperti jurang yang dalam dengan aura dingin, menunggu dengan tenang. Kemudian satu demi satu sosok mendarat di dekatnya, secara bertahap berkumpul menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Dan semua orang yang datang adalah para prajurit pendekar alam kembali kekosongan. Dan banyak di antaranya berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Namun ketika mereka menatap Yangke, tatapan mereka mengelak. Dan mereka semua merasa bersalah. Mereka tak berani menatap mata Yangke. Sesekali beberapa dari mereka tampak dingin dan provokatif, seolah-olah sedang menatap musuh. Yangke melirik sekeliling dan menatap seorang wanita tua dengan tongkat berkepala naga dan rambut putih di kepalanya. Di samping wanita itu berdiri seorang gadis cantik. Gadis itu memiliki kultivasi level pertama alam kembali kekosongan dan merupakan bintang baru dari bintang kegelapan. Alasan Yangke menatap wanita tua ini adalah karena ia mengenalinya. Wanita tua itu jelas Feng Pozi dari Gunung 10.000 Binatang. Dalam pertempuran di Gunung Gua Naga tahun itu, dia turun tangan di saat-saat terakhir dan mencoba merebut giok kaisar yang jatuh di Gunung Gua Naga. Jadi, Yangke tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita tua ini. Meskipun saat itu ia tidak bersekongkol dengan tetua agung Jinshi dari Sekte Darah Iblis, ia tidak berniat baik. Sedangkan untuk gadis di sampingnya yang berpenampilan halus dan bermata indah dengan cahaya tajam, Yangke ingat namanya Feng Yan. Ia adalah cucu Feng Pozi. Saat itu, Feng Yan sedang menatap Yangke dari atas ke bawah dengan sepasang mata penasaran. Ada tatapan penuh semangat di mata indahnya, seolah ingin bersaing dengan Yangke untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Tapi Yangke tentu saja tidak tertarik padanya. Pihak lain hanya berada di level pertama alam kembali kekosongan, dan ia bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Sambil memalingkan pandangannya, Yangke melihat beberapa wajah yang familiar maupun yang asing. Kebanyakan dari mereka tidak bisa disebutkan namanya, tetapi dari pakaian mereka, mereka semua berasal dari sekte atau kekuatan kelas 1 di bintang kegelapan. Yangke juga melihat pemimpin sekte Liuli saat ini, Gong Aofu, dari murid generasi muda Yin Sude. Pemimpin sekte Liuli sebelumnya, Gong Xinghe, meninggal saat menjelajahi Taman Kekaisaran, dan putrinya, Gong Aofu, mengambil alih kepemimpinan. Selama bertahun-tahun, Gong Aofu juga telah menjadi orang kuat di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Tapi Dai Yuan tidak ada di sini. Yangke merutkan kening, bertanya-tanya kemana perginya gadis yang jelas-jelas secantik peri, tetapi menunjukkan wajah buruk rupa ini. Secara logika, dia adalah murid sekte Liuli dan seharusnya bersama Gong Aofu. Di seluruh sekte Liuli, Yangke hanya memiliki kesan yang baik tentang Dai Yuan. Lagi pula dia sedang bekerja sama dengan gadis ini beberapa kali sebelumnya. Pada saat ini, keheningan meliputi alun-alun. Yangke hanya melihat sekeliling dengan dingin. Namun para prajurit di alam kembali kekosongan tidak berniat berbicara. Setelah sekian lama, Yangke tersenyum dan berkata, "Menarik. Para tetua tidak keluar untuk menyambut pemimpin sekte ini ketika saya kembali ke sekte. Maaf mengganggu Anda." Mengenai mengapa orang-orang ini muncul di sekte Lingso, Yangke bisa menebak sedikit. Sebelumnya saat berada di kota Mohe, ia mengetahui dari Du Yanling bahwa sekte Lingso telah mengambil tindakan signifikan selama 2 tahun bencana. Mereka tidak hanya sering mengirimkan para ahli untuk menyelamatkan para prajurit manusia elit, tetapi juga di bawah perintah tetua agung Yesion, membuka sekte Lingso untuk menyambut para prajurit yang melarikan diri. Jadi kemungkinan besar orang-orang ini mencari perlindungan di sekte Lingso. Lagi pula, sekte Lingso dianggap sebagai tanah suci terakhir di seluruh bintang gelap. Dilindungi oleh 3 cincin api. Jadi tak seorang pun dapat menyalahkan tindakan Yesion. Bahkan Yangke sendiri, karena seandainya ia berada di sekte Lingso saat itu, ia pun akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, Yangke tidak sekejam itu, sehingga meninggalkan para prajurit yang melarikan diri dengan sia-sia. Namun situasi ini membuatnya marah.
Meskipun ia masih belum tahu apa yang terjadi di sekte Lingso, mengapa Ye Xiong dan yang lainnya tidak muncul, membiarkan orang-orang ini merebut kekuasaan mereka. Yang Ke dapat merasakan ada sesuatu yang jahat sedang terjadi. Tiba-tiba para master kuat alam kembali kosongan di sisi berlawanan saling berpandangan, dan akhirnya mata semua orang tertuju pada Feng Pozi dari Gunung Wanshou. Feng Pozi memimpin dan melangkah maju, dengan senyum ramah muncul di wajah tuanya. Master Sekte Yang, Anda serius? Dunia sedang kacau sekarang. Sekte Lingso telah menjadi tempat perlindungan yang tak tergoyahkan bagi umat manusia kami. Ini adalah harapan terakhir umat manusia kami. Wajar jika kami datang untuk menyambut Anda. Kami? Yang Ke menatap Feng Pozi sambil tersenyum dan dengan tajam menangkap inti dari kata-kata Feng Pozi. Kata-kata senior Feng sepertinya berarti bahwa sekte Lingso kami sekarang telah menjadi wilayah bersama umat manusia. Bagaimana mungkin saya sebagai master sekte tidak tahu apa-apa tentang ini? Wajah Feng Pozi membeku dan dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Dia tidak menyangka kata-kata Yang Ke begitu tajam. Kemudian seorang pria kekar tiba-tiba melangkah keluar dan berteriak. Tuan Yang, sekte Lingso mengandalkan pertahanan alaminya, sehingga mustahil bagi pasukan sekte roh mayat untuk menembusnya. Tanah berharga ini seharusnya menjadi penghalang terakhir bagi ras kita. Sekarang sekte roh mayat sedang mendatangkan malapetaka di dunia karena tidak ada tempat yang aman. Sekte Lingso seharusnya melayani umat manusia dan berbagi tanah berharga ini. Apakah menurut Anda ada yang salah dengan itu? Anda? Yang Ke menyipitkan mata padanya, sehingga pria itu mendengus dingin. Tuan Istana Piomio, Tang Fushui. Yang Ke mengangguk pelan. Dia pernah mendengar tentang Tang Fushui. Dia adalah orang terkuat di Istana Piomio, seorang master tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan. Dan sebelumnya setara dengan Vegito, Qiantong dan yang lainnya. Lagi pula kekuatan Istana Piomio di bintang kegelapan tidak buruk. Tang Fushui melanjutkan. Jika Istana Piomio saya bisa memiliki tanah yang begitu berharga, tentu saja kami akan membuka pintu untuk menyambut para elit umat manusia kami dan menyumbangkan upaya sederhana kami untuk mempertahankan kekuatan kami. Master Sekte Yang, setelah kembali hari ini, bertindak seolah-olah hendak memberi kami tugas. Mungkinkah Anda bermaksud mengusir kami semua? Mendengar kata-kata ini banyak wajah tertunduk. Ekspresi mereka dipenuhi kecemasan. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri ke sekte Lingso. Jika Yang Ke benar-benar mengusir mereka, masa-masa indah mereka akan berakhir. Mereka kemungkinan akan menghadapi serangan terus-menerus dari pasukan sekte roh mayat. Dalam lingkungan seperti itu, tak seorang pun bisa menjamin keselamatan mereka. Kapan saya pernah mengatakan itu? Yang Ke mencibir pelan. Tatapannya mengancam. Apa yang membuat Anda merasa bersalah? Semua orang yang ia lihat sekilas mengalihkan pandangan mereka. Kapan saya merasa bersalah? Wajah Tang Fushui muram dan dia menjawab dengan tegas. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dan Fang Yan yang berdiri di samping Feng Pozi bergoyang anggun, membungkuk kepada Yang Ke. Matanya yang indah bergerak, lalu ia membuka bibir merahnya dan berkata, adik perempuan memberi salam kepada kakak senior Yang. Kakak senior Yang, mohon bersabar. Anda sudah lama tidak kembali ke sekte Lingso dan Anda tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Jadi mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Sekarang sekte roh mayat sedang membuat masalah di bintang kegelapan. Dan kita semua telah melarikan diri ke sekte Lingso. Karena kakak senior Yang adalah pemimpin sekte Lingso dan pemilik tempat ini. Mohon utamakan situasi secara keseluruhan. Jika memungkinkan, bagaimana kalau kita duduk dan berbincang-bincang? Mendengar itu, Feng Pozi mengangguk pelan. Jelas merasa bahwa apa yang dikatakan cucunya sangat tepat. Bahkan Tang Fushui yang sempat kehilangan ketenangannya tampak sedikit lebih baik. Anda pikir Anda siapa? Anda adik perempuan siapa? Jangan coba-coba mendekati master sekte ini. Yang Ke meliriknya dengan acuh tak acuh. Sama sekali tidak menganggapnya serius. Sehingga wajah Nyonya Feng menjadi gelap. Feng Yan bahkan lebih geram, menggertakkan giginya dan mengepakkan tinjunya. Bagaimanapun Gunung Wanshou tempat asal mereka cukup kuat dan dia juga cucu Nyonya Feng. Jadi kualifikasinya cukup bagus. Meskipun dia tidak setenar Wei Guncang dan yang lainnya sebelumnya,
Dia juga seorang pemimpin di antara bintang-bintang yang sedang naik daun di bintang gelap. Dengan wajah cantik dan pikiran yang cerdas, dia selalu menjadi incaran para pemuda di Gunung Wanshou dan dianggap sebagai dewi di hati mereka. Bahkan para pemuda dari kekuatan lain pun akan mengejarnya ketika mereka melihatnya. Dan dia telah melihat terlalu banyak orang yang terpesona oleh kecantikannya, jadi dia tidak pernah menganggap serius pria. Dia berpikir bahwa semua pria di dunia adalah orang bodoh yang bisa dikendalikan olehnya. Namun reaksi Yang Ke membuatnya marah dan malu. Dia belum pernah dihina seperti ini sejak kecil. Tapi kali ini dia dihina oleh orang lain di depan umum, sehingga dia tidak bisa turun dari panggung sama sekali. Namun saat hendak membantah, Yang Ke tidak lagi memperhatikannya. Bagi Yang Ke, dia hanyalah pion kecil. Dan hal ini membuat Feng Yan semakin marah. Matanya yang indah dipenuhi kebencian dan amarah. Dia menatap Yang Ke dengan tajam, seolah-olah ingin menggigit darah dagingnya. Saya akan memberi kalian waktu secangkir teh. Kirim seseorang untuk menjelaskan situasi di depan kepada saya. Setelah secangkir teh, jika Master Sekte ini masih tidak bisa memahami situasinya, semuanya keluar dari Sekte Linshou. Tatapan Yang Ke menyapu sekeliling seperti elang, dia berteriak dingin. Mendengar itu seluruh penonton gempar. Mereka yang menghindari tatapan Yang Ke dan tidak berani menatapnya menjadi marah dan menatap Yang Ke dengan wajah buruk. Dan orang-orang kuat yang awalnya memusuhi Yang Ke. Pada saat ini, niat membunuh di mata mereka telah jelas. Tapi Yang Ke mencibir. Tubuhnya berdiri diam seperti lembing menghadapi segala macam tatapan dan emosi yang rumit. Seolah-olah berada di pusaran air yang ganas. Tapi dia tetap tak bergerak. Seolah-olah mereka sedang bercanda. Bagaimanapun, Yang Ke telah bertarung melawan Lo He, seorang master bintang yang kuat di tingkat kedua Raja Kekosongan. Jadi bagaimana mungkin dia takut pada orang-orang ini? Meskipun semua orang di depannya berada di alam kembali kosongan dan jumlahnya cukup banyak. Tapi jika Yang Ke benar-benar ingin membunuh mereka, maka tidak akan ada dari mereka yang bisa lolos dari Sekte Linshou. Jadi mata ganas mereka sama konyolnya seperti pelacur yang mengedipkan mata pada orang buta. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.